gitu loh. Jadi agak nggak terlalu fluktuatif ya, tapi berubah lah. Intinya cuma satu berubah. Cuman yang tadi ya bukan kayak likuidasi atau dia berubah tapi kan berubah kayak balai karantina yang ada di Samarinda itu ya. Dia kan per bulan ini dua-duanya muncul sebagai satker, baru nanti di bulan berikutnya yang satu hilang, yang satu tetap kayak gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi berarti untuk data ini tidak menggunakan data real di periode tersebut ya Pak ya, jumlah satkernya, tapi pakai data di per November gitu. Cuma mau mengkonfirmasi aja, berarti tidak berdasarkan jumlah yang sebenarnya. Nah kemudian tadi tentang likuidasi Pak, kan kami sempat bersurat itu ya, yang satker SIB ya, satker inaktif bersaldo. Nah itu kan kita bersurat ke Kanwil untuk diteruskan ke KPK dan sepertinya belum ada juga solusi gitu ya Pak. Nah cuman besok ini di tahun 2025 itu kan akan bertambah nih ya satker-satker yang likuidasi itu akibat kabinet merah putih ini. Jadi menurut saya mungkin perlu lebih diperhatikan gitu ya, bagaimana perlakuan si SIB ini ke depannya. Minimal kalau saya itu usul sih Pak, dia kan mempengaruhi di 2 poin kalau di ibu kita, kami lah ya, ada di SHR sama di LK, ya penyampaian LK sama SHR. Nah di SHR SIB itu dikecualikan, tapi kenapa kok di LK tidak gitu kan? Kemarin itu kan sampai sebelum periode TW3 SIB tidak dimintakan untuk dibuatkan LK di Monsaknya atau di Monsaknya itu kan kalau satker aktifnya bisa sudah berenang. Nah terus di pas di bulan 3 nyampe ini satker SIB ini muncul di monitoring kepatuhan satker, jadi satker itu 137. Nah dengan munculnya satker ini ya diwajibkan lah jadinya dia itu tutup buku gitu ya, sampai September dia masih mampu tutup buku. Setelah itu udah nggak bisa dihubungi, dan di monitoring penyampaian LK juga akan ada kan satkernya, tapi dia tidak menyampaikan. Jadi dia tiap bulan setiap periode penyampaian laporan keuangan itu dia SP kena SP2S itu juga dengan kepatuhan satker. Kayak kami tuh di penyampaian LK selalu kurang satu karena ada satker SBI. Tapi kalau SHR memang kan khusus satker yang aktif, jadi nah gitu. Maksudnya kenapa tidak dikecualikan juga? Intinya saya ingin mengusulkan itu sih. Maksud saya di SHR SIB itu dikecualikan, jadi aman. Tapi kok yang dikatakan kan alasannya dia selama dia satker dia wajib untuk menyampaikan LK. Oke nggak apa-apa gitu kan. Oke wajib kita akan mintakan, tapi tolong jangan dimasukkan ke IPU gitu, karena kan itu pengaruh juga kan. Berarti kan kita terbitkan SP2S-nya, berarti nggak bisa 100 lah ya, intinya si LK itu nggak bisa 100 gitu. Nah nggak apa-apa, dia memang punya kewajiban untuk menyampaikan LK dan kita akan tagihkan, kita akan sampaikan seperti layaknya satker-satker yang lain. Cuman tolong jangan dimasukkan ke dalam itu, karena memang tingkat ke itunya tuh hampir 0% kan. Maksudnya itu udah hampir nggak mungkin menyampaikan LK gitu. Jadi kenapa di SHR dia bisa dikecualikan, di LK kok enggak gitu. Maksudnya seperti itu sih gitu. Kemudian menindaklanjuti juga nih, karena si SIB itu belum bisa diapa-apain juga gitu ya. Plus yang di tempat kita itu dia satker induknya terdampak itu ya Mbak, di Snaker Trans terdampak pemecahan itu loh Pak, pemecahan si merah putih juga, kabinet merah putih. Jadi ketika dia masih jelas induknya aja, dia itu gak jelas gitu. Satkernya gak jelas. Nah apalagi ini nanti satker induk KL-nya ini pecah di Snaker Trans, itu kan pecah ya. Maksudnya dia jadi berapa KL gitu kalau nggak salah. Apalagi itu Pak, apa kabar gitu kan, makin lebih lagi pasti kan. Ya seperti itu. Dan ini pasti nggak cuma ini kan, pasti banyak juga yang akan mengalami seperti itu kan. Jadi kan kalau dari SIB ini kan udah beberapa lama ya di sorting, nggak cuma di sini tapi di beberapa
harusnya bisa gitu. Maksudnya harapan kami kepada siapa lagi gitu selain di APK gitu kan. Bahkan mungkin satkernya sendiri pun lebih bingung dari kita gitu loh Pak. Maksudnya mereka tuh mungkin udah nggak jelas lagi gitu. Jadi sebagai perben gitu ya, yang pengampu tuh harusnya punya power lebih gitu. Ya minimal ya udahlah saya ambil saya ambil alih misalnya. Maksudnya parah-parahnya itu perben ambil alih terus diutek-utek TKTM atau apa taruh di BA apa misalnya nih ya, misalnya udah selesai. Tutup kan misalnya kayak harusnya lebih ada power untuk menyelesaikan masalah ini karena ini berlarut-larut dan saya agak kurang puas, tidak puas dengan jawaban bahkan yang sudah tingkat di APK gitu. Kurang itu seperti itu. Mungkin bisa minta tolong di Kemudian pada pertemuan kemarin yang di Zoom itu kan dibahas juga beberapa permasalahan penyebab, kemudian yang tadi udah ada di slide-nya juga gitu ya, namanya video yang double SPM dari SPM ke SPM double dan lain sebagainya. Nah kemarin dibahas mengenai hibah Pak. Hibah itu ternyata kan jadi masalah kalau misalnya belum disahkan ya sampai akhir tahun, ada register tapi belum disahkan sampai akhir tahun. Kemarin juga disebutin bisa ngecek ke Sehati gitu ya. Nah saya kemarin udah berusaha ke Sehati tapi nggak bisa masuk. Terus tadi infonya nggak bisa, ternyata kami bisa gitu kan. Kami itu ada bisa ngecek ke Sehati untuk register hibah gitu kan. Nah maksudnya bisa nggak sih kalau misalnya nih kami itu bantu KPPN dengan cara ini Pak, nyocokin antara regis. Tapi di kami juga nggak usah ke Sehati udah punya ya daftar register hibah gitu ya. Ini hibah-hibahnya yang di tahun ini gitu, tapi belum ada pengesahannya gitu loh. Nah ini kan tinggal dicocokin nih mana yang belum, terus colek ke kami atau untuk mencolek satkernya, tolong ini si hibah ini belum disahkan sampai akhir tahun ini. Sudah kurang lebih seperti itu. Minta tolong bantuannya. Kemudian nanti kalau terkait yang sosialisasi di Balikpapan tanggal 23 nanti nanti habis ini aja gitu. Saya mau mau nanya satker ya, jadi kelompok satker. Kalau kita cuma satu hari semuanya kan. Iya betul. Oh iya, maksudnya cuma memastikan aja bahwa nanti kita berarti buat yang surat permohonan langsung sama materinya nanti apa? Oh iya. Itu aja sih kalau seperti itu. Oh sama satu lagi Pak, telaah LK itu ranahnya satker UAPA atau yang wilayah telaah LK. Jadi kemarin itu hasil analisis Pak Fitra nih, dunia Pak Fitra, analisis terhadap LKKPP di lingkup Balikpapan. Nah, salah satu temuannya itu ternyata ada KPP yang beban persediaannya 0. Menurut beliau kan nggak mungkin dong beban persediaan 0 gitu kan. Nah, ya karena maksudnya ini perlu ya nah maksudnya ini perlu dibina gitu loh. Maksudnya nah terus ini tidak akan terjadi kalau si satker melakukan telaah LK, karena itu ada pertanyaan di telaah LK. Nah maksud saya itu besok pas sosialisasi itu saya mau mereminder satker gitu kan. Tapi kalau misalnya telaah LK itu ada di Bandung, saya mau nitip materi maksudnya gitu. Pak minta tolong disampaikan dan diingatkan ke satker untuk si telaah LK ini macam mana sih Pak, kalau misalnya nggak kuat semuanya, kayak pertanyaannya banyak ya, poin-poin pentingnya aja yang kalau salah tuh langsung kelihatan kayak tadi bukan persediaan 0 itu udah pasti error misalnya kayak gitu, seperti itu Pak. Terus kok banyak ya, maaf ya. Oh iya, besok itu kita juga masih mencari agak kebingungan tuh dalam ini Pak terkait yang menandatangani
kemudian kalau LK pengampu itu kebetulan tidak ada di Balikpapan gitu ya, itu terus ini si satker apa disuruh minta ke mana gitu loh, maksudnya secara teknis tuh kita mau ngasih penjelasan ke satker tapi kita sendiri juga masih belum fix gitu ya, belum bisa ngelepasin bayangan kita gitu. Kalau misalnya oke, ternyata ini satker pengampunya bukan yang dari Balikpapan, tapi ternyata di Balikpapan ini nggak ada gitu kan, satker yang dibawa LK pengampu. Jadi dia harus gimana gitu, kalau teman-teman LK-nya untuk dicarikan Pak KPA minta tolong tanda tangan di sini misalnya kayak gitu apa gimana, nanti minta tolong kami dikasih tahu gitu loh, dikasih bayangan atau gimana lah, diajarin gitu. Ini sebenarnya maksudnya seperti apa sih nanti ketika permasalahan penyusunan LK terkait yang terdampak yang pertama. seperti itu. Ini kan sebenarnya semuanya Udah sih Pak, itu aja. Terima kasih. Siap, terima kasih. Ini kalau penontonnya banyak saya suruh tepuk tangan. Tepuk tangan lah. Ini Samarinda lebih banyak nih kayaknya. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ada 12 yang saya catat. Tadi sebagian juga ada di blog yang tertulis. Yang pertama terkait penilaian tadi ya, Mbak Gistanya gemes. Pengen tahu. Ini sebetulnya kenapa kemarin Mbak Indah sempat membuat hitung-hitungan sih. Ya, kalau bisa sih ininya aja. Excelnya. Excelnya saja. Jadi kemarin itu dari ND98 ke ND753 itu ada perubahan di kertas kerjanya, itu ada beberapa yang hilang, ada yang beberapa nambah. Nah itu kemarin Mbak Eda bikin hitung-hitungan ya, hitung-hitungan kenapa kemarin sebetulnya di bulan November kita coba mengadakan ini, tapi karena nggak disetujui oleh bapaknya. Soalnya saya juga pengen mendapatkan masukan. Saya lupa ada di poin mana yang berkurang, nanti Mbak Indah bisa jelasin biar kan Mbak Indah belum kedengaran suaranya yang indah. Jadi nanti bisa dijelaskan Mbak Indah di poin-poin mana yang saja yang berubah. Nanti di tempatnya Mbak Gista tadi kan terkait perbedaan antara face dan cetakan aplikasi, face dengan calegnya itu bisa dilihatin sebelum saya melangkah ke yang lain sambil dijelasin. Silakan.